serta seluruh sahabat Dhamma dimanapun berada. Terimalah salam Dhamma dari saya, Suki Hotu Namo Buddhaya. Senang sekali di pagi yang cerah ini saya Susiang dapat kembali menjumpai Bapak Ibu serta seluruh sahabat Dhamma. Dan berita baiknya di hari yang cerah ini kita kehadiran seseorang yang sangat luar biasa sekali karena beliau mendedikasikan waktunya untuk berbagi bersama dengan kita semua. Bapak Ibu, sebelum saya mengundang beliau, saya mau berinteraksi sebentar dengan Bapak dan Ibu ya yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini, yang saat ini sedang live di Medcom Cetia Panasika di Facebook maupun di YouTube. Bapak Ibu mungkin bisa memberikan komen ataupun keterangan Bapak Ibu apakah berasal dari kota Jakarta saja atau ada yang berada dari luar kota. Terima kasih. Sambil menunggu komennya, saya akan mempersiapkan waktu dan tempat untuk saya mengundang karena di hadapan saya pada pagi hari ini telah hadir Bapak Krishna Murti. Selamat pagi Pak Krishna. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya. Buat semua. Pak, silakan. Ya. Yang sedang live saat ini ya. Betul. Jadi saat ini sedang live bersama-sama dengan kita Pak. Ada teman-teman yang kemarin sudah kita berikan informasi ya mengenai acara ini. Bapak terima kasih karena sudah bersedia dan berkenan hadir di Cetia Panasika dan topiknya ini luar biasa sekali ya. Saya baru pertama mendengar kata-kata socialpreneur ini dari beliau ini. Ya. Walaupun sudah lama kan? Ya, cuma kan kurang populer ya Pak ya selama ini ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Krishna Murti, mungkin saya akan cerita sekilas nih, saya kenal beliau secara lebih intensif ini sebenarnya lebih kurang 4-5 tahun yang lalu ya Pak ya. Dalam salah satu pelatihan saya pernah hadir dan Bapak juga hadir sebagai narasumber di sana. Lumayan lama ya, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Betul. Jadi Bapak Ibu kalau tahu Pak Krishna ini luar biasa ya. Beliau itu boleh dikatakan mungkin separuh hidupnya ya. Berdedikasi untuk dunia pendidikan, dunia edukasi dan spesialisasinya beliau ini adalah di NLP ya, Neuro Linguistic Program, yang benar-benar saat ini menjadi sebuah kebutuhan utama kalau pendapat saya pribadi ya Bapak Ibu ya. Dan pagi ini kita nggak akan bahas tentang NLP ya, mungkin nanti di sesi lain kita akan minta kesediaan beliau untuk kita berdiskusi tentang NLP. Pak, ya. Jadi gini, saya mau tanya sama Bapak nih, sebenarnya buat saya pribadi dan saya yakin juga Bapak Ibu yang saat ini sedang menonton bersama-sama dengan kita, masih bingung gak sih sebenarnya socialpreneur itu apa gitu loh. Nah, Bapak Ibu bisa mengetikkan di kolom komentar. Nih ada nih Pak yang sudah menjawab kita ya, dari Ibu Layawati Yanghua dari Jakbar ya. Kita sekampung. Oke, deket. Tetangga kita tuh. Tetangga ya. Lalu kemudian ada dari Tangerang. Nah, ini tetanggaan sama Pak Krishna ya. Lalu kemudian Medan. Wah, Ibu Pungli dari Medan. Oh, jauh-jauh ya. Dewi Mei, Ibu Dewi Mei. Terus dari Jakarta Barat tadi sudah ada, dan terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kita. Balik lagi ke pertanyaan tadi Pak, socialpreneur Pak, mungkin boleh dijelaskan kenapa ini topik yang dipilih oleh Bapak ya untuk memberikan sharing kepada kita. Pertama alasannya karena sedang pandemi. Yang kedua alasannya mumpung pandemi. Sedang pandemi dan mumpung pandemi. Oke, menarik ya. Yang ketiga optimalkan pandemi ini gitu ya. Jadi pandemi ini menjadi suatu momen bagus, kesempatan kita berdiam diri kan. Kalau dulu kebanyakan orang mungkin kalau disuruh meditasi, wah ada 1000 alasan untuk orang tidak mau melakukan meditasi. Sibuk lah, enggak ada waktu lah, macam-macam alasannya. Pandemi
khususnya keputusan untuk PSBB atau di lockdown membuat kita semua ada di rumah. Sebagian orang berada di rumah terus-menerus tuh penyiksaan, penderitaan, atau justru kesempatan gitu kan ya. Awal Maret, pertengahan Maret kami menjadikan lockdown dalam tanda kutip waktu itu sebagai kesempatan untuk masuk ke dalam diri sendiri. Kesempatan untuk mengamati baik dalam diri. Jadi sebetulnya gini Sus, manusia tuh tidak akan pernah stop berdialog. Entah berdialog keluar dirinya, entah berdialog ke dalam dirinya. Kalau kita ketemu orang lain kita akan berdialog, tetapi keluar dari diri kita mengenai orang lain, mengenai sesuatu yang di luar kita. Nah, seringkali kita berdialog ke dalam diri sendiri, baik kalau mulai sendiri, mulai mau malam, sehingga ada simbol yang lucu bahwa pikiran manusia itu diwakili oleh 3 monyet. Monyet yang pertama menutup matanya, monyet yang kedua menutup telinganya, monyet yang ketiga ngapain nih waktu di Thailand apa Nara ya? Oh nutup mulutnya, nutup mulutnya. Nah monyet yang keempat sebetulnya ada nutup handphone. Jadi kesempatan internal dialog itu bagus sekali. Nah lalu saya merasakan wah 3 bulan ini kok asik banget ya waktu di lockdown. Ada waktu dengan anak-anak, ada waktu dengan, saya lihat kamera mana, yang merah ya? Oh yang merah ya, oke. Ada waktu untuk di keluarga dan termasuk waktu untuk diri sendiri. Itu yang paling penting. Waktu diri sendiri, mengenali dialog yang ada di dalam diri sendiri. Ya mengenali nih, mengenali ada apa sih di sini. Sehingga pada saat sendiri inilah ada beberapa skill baru yang saya latih. Nah, singkat cerita, saya sangat, bukan sangat lah, lalu kami pikir apa yang bisa kami lakukan setelah masa pandemi ini? Pertanyaan pertama, kapan pandemi selesai? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Dan saya melihat anak-anak, wow, mulai masuk sekolah semester kedua ya, semester pertama di tahun ini. Seminggu pertama, 2 minggu pertama, saya pikir anak-anak saya kalau setiap hari melihat laptop di depan meja komputer, dia nunduk dari jam 7:30 sampai jam 1, sampai jam 1:30. Kalau ada tugas bisa sampai jam 3, waduh, anak-anak saya setahun kemudian akan menjadi bongkok nih. Indonesia akan punya generasi bongkok. Anak-anaknya menjadi membungkuk. Karena otomatis dia membungkuk melihat laptop. Kami membeli besi untuk latihan pull up. Jadi anak-anak saya habis sekolah atau di tengah-tengah jam sekolah mereka latihan pull up supaya tulang punggung ini tidak bungkuk. Bayangkan anak-anak lain di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia, sekian tahun kemudian kita akan punya generasi muda yang bungkuk. Lalu saya mengganti dialog yang saya lakukan di dalam diri saya. Apa yang bisa saya lakukan ya untuk anak-anak, untuk generasi ke depannya, apa nih? Lalu saya karena saya tidak membaca hoax, tidak membuka hoax, tidak banyak tahu berita COVID-19, saya tidak tahu cerita mengenai apa yang terjadi dengan COVID-19. Saya hanya tertarik informasi kalau 1.000 orang kena COVID-19, siapa yang paling banyak, siapa yang akan meninggal duluan. Jadi yang saya dapatkan mereka yang pecandu rokok.
97% kalau tidak salah, data di Worldometer mengatakan 90% lebih lah, bahwa di Wuhan mereka yang berpotensi meninggal duluan adalah yang pecandu rokok. Oke, paling enggak saya mendingan lah gitu ya. Nah setelah itu saya meneliti lagi, apa sih yang perlu disiapkan oleh anak-anak nih kalau dia hanya sekolah kayak sekarang, pasti membosankan. Seluruh anak di dunia dari pagi sampai siang bila hanya di depan laptop akan membosankan, akan jenuh banget gitu. Oke, nah Pak, ini saya tertarik ya, tadi saya mendengar yang Bapak sampaikan, Bapak Ibu dan para sahabat Dhamma yang saat ini sedang bersama dengan kita, yang punya anak nih saat ini bisa acungkan jempol ya, Oh bisa ya. juga memberikan kode kepada saya dan Pak Krisna di sini. Bagi Anda yang sedang menonton bersama dengan kami, apabila Anda memiliki anak tentunya mau usia berapapun, topik ini sebenarnya bagus banget. Karena dalam hal ini saya yakin bahwa selama pandemik ya, awalnya mungkin kita semua kaget, takut, khawatir, was-was. Dan sekarang saya rasa sudah berubah. Perasaannya itu sudah bukan lagi mungkin terlalu was-was seperti awal ya Pak. Bahkan bisa jadi cenderung udah masa bodoh deh. Yang tadinya dibilang kangen bisa punya waktu sama keluarga, bisa jadi sekian lama malah jadi membosankan ya. Tadinya kepengen mendambakan punya waktu banyak mendidik anak-anak sendiri, sekarang dikasih waktu sebanyak-banyaknya work from home, rasanya kepengen kabur gitu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon ya, yang memberikan jempol-jempol yang indah. Itu Anda punya anak sama seperti saya, Pak Krisna dan para orang tua. Dan saya sendiri mensuggest untuk anak-anak remaja termasuk anak saya, mudah-mudahan dia juga menonton ya acara ini karena beliau sedang ada di luar kota. Okay. Kenapa? Karena menurut saya topik hari ini tuh memang bagus banget buat semua, baik orang tua maupun anak-anak ya Pak. Okay. Bahwa selama pandemik ini begitu banyak hal yang kita bisa pelajari. Dan salah satunya yang Bapak lakukan dengan self coaching terhadap diri sendiri, menemukan jawaban bahwa anak-anak ini harus mulai dilatih untuk dipersiapkan entah kapan pandemik akan berakhir dan entah kapan kita akan bisa beraktivitas seperti dulu. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Jadi kami melanjutkan kegiatan ini sesuatu yang membuat anak-anak tuh selama masa pandemi ini punya life skill, bisa mandiri. Lalu apa ya yang juga bisa menghasilkan secara ekonomi, karena semua keluarga berdampak, dan kalau bisa kami meng-create sesuatu ide bisnis yang bisa menjadi inspirasi orang banyak, yaitu ide bisnis rumahan. Bisa dilakukan di rumah, siapapun bisa melakukannya. Ada sosial media, kalau mengantar barang ada banyak aplikasi sekarang. Ya sesuatu yang bisa dieksekusi, dijalankan, gak cuma teori lagi. Muncullah, oh ini bisnis nih. Apa nih? Dari diskusi kami dengan teman konsultan, pengusaha dan sebagainya, bisnis yang akan eksis sampai ke sekian tahun kemudian, makanan. Kalau kamu pikir apa ya? Nah, hobi mamanya anak-anak, istri saya masak, kami menemukan satu jenis makanan. Nah, lauk idenya. Lauk inilah yang menjadi media kami mengedukasi anak-anak. Lalu muncullah analisa-analisa seperti yang sekarang ini mulai ada, bagaimana aplikasi-aplikasi di handphone membuat orang bisa berbagi bisnis, berbagi rezeki, berbagi peluang dan sebagainya. Nah, ada istilah socialpreneur, bukan dari saya, dari pembimbing meditasi saya. Nah, ini menarik Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan definisi dari socialpreneur itu sebenarnya dalam bahasa sehari-harinya seperti apa Pak? Nah, karena biar nggak berat ya topiknya pagi-pagi ya, socialpreneur apa sih ini? Apa benar ini sejenis makanan atau apa ya? Ini socialpreneur itu kata-kata kuncinya social entrepreneur, kata aslinya. Entrepreneur adalah orang yang punya jiwa wirausaha,
mereka-mereka yang mau mandiri hidupnya. Nah, sosial mereka-mereka yang wirausaha yang mendahulukan sosialnya, yang mempunyai jiwa sosial. Jadi kalau dulu orang punya mindset misalnya gue kaya dulu, kapitalisme dan sebagainya. Nah sekarang eranya bergeser, membuat sesuatu yang berguna dulu buat orang lain, nanti baru buat dia manfaatnya. Nah era socialpreneur ini mulai muncul di dunia seperti Mark, pemilik Facebook, di mana cara berpikirnya berguna dulu buat orang lain, Gojek dan sebagainya, Grab, Airbnb, bagaimana mindset generasi muda mempunyai mindset we don't need property. Mereka mempunyai mindset kita nggak perlu properti lagi. Nah, bagaimana mindset ini muncul? Karena tadi ada ide-ide socialpreneur ini. Dan meluas, mulai makin meluas, banyak sekali anak-anak muda sekarang dia lebih senang disebut founder dibandingkan dia bekerja sama orang lain. Bayangkan misalnya anak-anak kuliah 60% aja mempunyai pikiran seperti itu, mempunyai jiwa socialpreneur, maka akan ada banyak sekali peluang kerja yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu dan juga para sahabat Dhamma yang mendengarkan kami saat ini baik di YouTube maupun di Facebook Medcom Cetia Panasika. Tadi Pak Krisna sudah menyampaikan mengenai definisi yang sederhana dari socialpreneur. Ini menarik sekali karena kalau kita perhatikan di zaman susah itu yang terjadi adalah banyak orang punya mindset itu yang penting gua selamatin dulu diri sendiri. Iya. Egoismenya muncul, benar nggak Pak? Iya. Jadi dan socialpreneur ini menimbulkan sebuah ide yang begitu bagus. Bagaimana kita bisa survive sebenarnya adalah dengan kita memulai memikirkan orang lain terlebih dahulu ya Pak. Ya. Memperhatikan, peduli kepada sesama. Nah, sebagai orang tua, Bapak Ibu, tidakkah Anda khawatir seandainya anak-anak kita tidak didik dengan mindset yang tepat, di kemudian hari akan menjadi orang-orang yang punya mindset seperti apakah mereka? Apakah mereka akan menjadi orang-orang yang tidak peduli pada sesama? Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Krisna, semua orang kalau berpikir maunya di kartu nama, kalau dulu bener-bener namanya direktur ya direktur beneran ya Pak. Founder ya founder beneran dari sebuah perusahaan. Tetapi zaman sekarang anak-anak ini usia muda punya ambisi begitu besar dan kemudian keren-kerenan itu penting banget. Yang penting pada saat saya memperkenalkan saya adalah founder, CEO. Padahal dalam PT mungkin cuma dia sendiri Pak. Dia juga CEO, dia juga marketingnya, finance-nya juga dia, OB juga dia. Nah, ini satu poin yang krusial banget untuk kedepannya mau seperti apa mindset yang kita berikan buat anak-anak generasi muda. Nah silakan Pak, ciri-ciri utama socialpreneur tadi kalau saya tangkep kan masih satu ya. Kalau yang Bapak cerita tadi bahwa dia peduli pada sesama. Care terhadap orang lain. Apakah ada ciri lain yang menonjol dari seorang socialpreneur? Jadi supaya kami bisa sama-sama belajar, seandainya kita mau mendidik anak-anak kita, seperti inilah kita lakukan. Gitu. Nah, paling menarik sih sebetulnya kepedulian itu. Anak-anak bisa peduli, pertama dia sadar dulu, dia sadar, dia tahu, dia mengalami. Nah, sedangkan saat ini masanya pandemi. Kami melatih anak-anak contohnya ya, sekali lagi entah nanti anak-anak kami menjadi pengusaha atau tidak itu urusan nanti. Nah, tapi mereka memiliki sikap mental dari diskusi saya dengan guru meditasi saya, paling enggak mereka punya sikap mental. Socialpreneur itu seperti apa? Nah, itu dia. Yang peduli dengan sesama. Peduli itu berarti apa sih yang dilatih? Empati. Empati. Sulit saya melihat cukup banyak tontonan di YouTube, ide-ide banyak orang mengenai solusi di saat ini. Tetapi kadang-kadang saya mengamati, ini dia ngasih solusi atau dia sedang cari uang sebetulnya buat diri sendiri. Ini peduli atau untuk kepentingan dia sendiri, terlalu mudah untuk dibaca sebetulnya.
Jadi saya mengkampanye waktu itu di rumah, di keluarga gitu ya. Kalau mau buat bisnis, rugilah serugi-ruginya. Dan Naomi, istri saya melakukannya. Melakukannya ada satu tawaran untuk membuat makanan, nasi bungkus gitu ya, nasi dus gitu. Komunitas ini menawarkan cuma 15.000 satu packs. Ada beberapa yang membuat proposal. Semuanya menolak, karena bingung untungnya di mana. Kami melihatnya bukan soal untung, ya ini kesempatan ikut serta di dalam kekurangan kami, di dalam keadaan kami yang juga cukup terganggu, bukan terganggu, cukup tergerus, ya, Pak, ya? terdampak oleh pandemi ini. Nah ini kan kesempatan untuk ikut serta. Rugi secara finansial mungkin tidak terlalu, tetapi rugi waktu, usaha, effort dan sebagainya iya. Namun di sisi yang lain itu melibatkan anak-anak untuk ikut serta. Ikut kerja, ikut sibuk, ikut membungkus, ikut mempegang. Wah, di situ saya belajar teamwork start from home. Teamwork itu diawali dari rumah. Nah, itulah awal berkembangnya kami. Wah, kalau itu ke depannya anak-anak perlu dilatih socialpreneur ini. Baik, berarti kata kuncinya adalah kalau kita mau memang mendidik anak-anak untuk sesuatu yang kita harapkan mereka menjadi seperti itu, kita mulai dari keluarga gitu ya Pak? Iya, mulai dari rumah. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu dan juga seluruh sahabat Dhamma yang sedang menonton kita. Anda punya kesulitan apa sih misalnya ya selama ini, terutama yang punya anak-anak remaja atau anak-anak usia tertentu tuh, kalau di rumah itu kalau misalnya diminta untuk mengerjakan sesuatu, kesulitan yang paling sering muncul itu apa? Nah, kita coba dengarkan nanti pengalaman dari Pak Krisna, bagaimana beliau menghandle situasi seperti itu, karena saya yakin ya Pak Krisna punya anak yang masih kecil, saat ini ada 2 ya, belum terlalu besar, ada Nara dan Nadi, itu usianya 12 tahun ya Pak ya? 12 tahun sama 8 tahun. Dan 8 tahun. Jadi artinya dengan rentang usia yang seperti itu, saya yakin kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kita ataupun Bapak Ibu, beliau juga pasti alami. Jadi kita bisa mendengarkan sharing dari Pak Krisna tentunya. Bapak Ibu punya kesulitan apa pada saat mendidik nih anak-anak, terutama kan tujuannya kita mau mereka nih peduli pada sesama, kemudian juga mereka memiliki teamwork yang baik dengan keluarga. Apakah Anda mengalami kesulitan enggak? Kalau ternyata tidak mengalami kesulitan, dan kita akan skip dan kita akan lanjutkan lagi. Boleh. Sharing dari Pak Boleh. Krisna. Silakan sambil menunggu ya. Nah, jadi itu tadi ciri-ciri yang Bapak sebutkan, socialpreneur, peduli terhadap sesama, care, kemudian kalau berbisnis kita juga memikirkan orang lain, bukan hanya semata-mata memikirkan untuk kepentingan diri sendiri ya Pak. Ya, ada istilah others first, orang lain dulu, me later. Luar biasa ya, others first, me later. Kita dahulukan orang lain terlebih dahulu dan kemudian kita belakangan. Tapi biasanya itu malah lebih bagus Pak dampaknya ya. Kita justru karena mendahulukan orang lain, kita dapatnya jauh lebih dari yang diharapkan. Iya, bahwa dapatnya apa, biarlah alam semesta yang ngatur, biarlah karma mereka yang mengatur gitu ya. Tapi mindsetnya, sikapnya dulu yang paling penting. Mindset dan sikap. Ibu Fungli ya, Ibu Fungli ini ada Pak, beliau begini komennya, kesulitannya waktu tidur kita bangun, kesulitannya gini, waktu tidur kita bangun dia tidur. Jadi waktu tidur kita, maksudnya gini ya, Bu Fungli benar gak sih ini ibu atau bapak ya, ibu ya mungkin ya. Ibu. Jadi waktu kita tidur dia bangun gitu ya, atau waktu dia bangun kitanya lagi tidur, begitu bukan? Ini kalong ya Pak ya. pagi jadi siang, pagi jadi malam, malam jadi pagi ya. Jadi bagaimana mengatur ritmenya ya? Oke Pak, ini silakan ditanggapi Pak dari Bu Fungli. Ya, harus diatur. Misalnya kami membuat tempat tidur anak-anak itu satu kamar sama kami, sehingga kami ada 2 model lah ya. Ada orang yang mendidik anak-anak di meja makan. Betul. Kami kebetulan dulu kena banyak traveling, kami tidak mendesain meja makan. Tapi kami mendesain tempat tidur.
supaya rame-rame ketemu di sana. Setiap saya pulang dari luar kota dan sebagainya. Jadi diatur. Nah, banyak edukasi kami ke anak-anak itu di tempat tidur, di kamar tidur. Iya. Jadi mereka akan ingat dengan baik, ya. Nah, lalu tadi mesti diputuskan jam tidurnya disamakan. Oh, Jadi ada namanya jam tidur keluarga. Nilai-nilai keluarga misalnya kalau jam 9 tidur ya tidur semua. Jadi dia tidak jomplang. jadi diseragamkan ya, salah satu solusi dari Pak Krisna buat yang ibu yang merasa sulit mengatur jam tidur untuk anak. Dia tidur gua bangun, gua lagi bangun dia tidur. Kapan ngajarnya? Itu tapi memang luar biasa ya, dengan adanya pandemik ini rasanya laptop, internet itu udah kayak nyawa. Nggak ada depan laptop, komputer, internet itu kayaknya susah Pak buat hidup ini, makanan sehari-harinya tuh. Dan harus berani membuat keputusan. Jadi saya menuliskan kemarin mengenai Jiddu Krishnamurti, dia bilang gini, freedom itu bukan ultimate goal, bukan sasaran akhir kita dalam hidup ini. Itu justru awal, beginning freedom itu. Nah, dalam konteks melekat, banyak sekali yang melekat dalam kehidupan kita. Salah satunya aplikasi misalnya. Misalnya saya paling senang main catur. Simple sih, hanya main catur. Tetapi kalau saya lagi kalah itu akan menghabiskan waktu lebih banyak karena ada rasa ingin menang, Penasaran gitu ya Pak. mengulangi, penasaran dan sebagainya. Kadang-kadang sampai habis waktu 1-2 jam. Lalu istri saya ngomong sama saya, kamu kadang lebih banyak main catur. Lalu saya tangkap, oh iya juga ya. Ya juga, kadang-kadang misalnya saya sedang low state, sedang nggak punya mood, maka saya main catur. Nah, dan itu bisa menghabiskan waktu lumayan panjang. Apakah bermain catur melatih pikiran? Iya. Apakah banyak manfaatnya? Iya. Tetapi ada waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang mestinya saya bisa gunakan buat yang lain. Tidur misalnya jauh lebih baik. Atau saya releasing meditation itu jauh lebih baik. Nah, lalu dengan kesadaran, ya uninstall aja. Padahal tuh catur sudah sangat lumayan lama di handphone. Ya sudah uninstall. Ada aplikasi lain juga, walaupun saya membuat penelitian di sana, tapi bisa menghabiskan waktu sehingga menjadi kontraproduktif. Secepat mungkin, sekali lagi, secepat mungkin berani uninstall. Dia harus hilang dari device kita. Kalau enggak dia jadi pengganggu yang pendistract yang baik. Oke, terima Contoh kasih. misalnya. Pak Krisna menyebut sebuah kata yang menarik ya, kemelekatan Bapak Ibu ya, harus berani untuk melepas sesuatu yang memang sudah terasa mengganggu. Tadi contohnya beliau suka main catur karena kecanduan membuat terganggu aktivitas lain, harus berani memutuskan uninstall. Nah, jadi tadi untuk Bu Fungli mudah-mudahan bisa menjawab karena anaknya kuliah Pak. Jadi Bu Fungli sudah mengetikkan di sini karena anak kuliah, waktu kuliahnya malam, mungkin ya karena biasa ya kita kalau orang tua tidur bisa lebih awal, anak remaja itu kuat banget buat begadang ya. Dan mereka mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan secara online. Nah, kalau begitu berarti harus dicari kesepakatan seperti yang Pak Krisna sampaikan tadi. Apalagi Bahwa ada online, momen, ya. bener ya, ada momen yang harus ada kebersamaannya sehingga memungkinkan kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik mereka. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata, ini jadi sekarang lagi sedang dididik untuk begini-begini. Ya tanpa ya Pak ya, tapi secara halus saja kita mengadakan sebuah momen kebersamaan yang bisa mendidik baik. Nah, terus kemudian ada lagi ini pertanyaan dari Delvi Wija. Selamat pagi Pak Kris dan Bu Susi, saya seorang remaja. Thank you karena sudah menonton kita. Ini pertanyaannya mudah-mudahan bisa menginspirasi ya banyak orang tua dan juga remaja yang lain. Dan ingin bertanya bagaimana jika seorang remaja ingin menjadi sociopreneur tetapi tidak didukung oleh orang tuanya. Ganti orang tuanya. Enggak ya. Baik Pak, ini luar biasa ya. Ini anaknya yang mau jadi seorang sociopreneur tetapi tidak didukung. Nih silahkan Pak.
Ya kalau bapaknya masih punya handphone suruh nonton acara sekarang aja dulu. Oke, nah banyak cara, mungkin beda visi dan sebagainya. Tapi kalau orang tua tidak mendukung, Anda tetap bisa melakukannya, melatih diri. Contoh peduli sesama. Mudah kami melatih, apakah mudah kami melatih anak-anak? Tidak, itu perlu waktu, effort, dan terus menerus, terus menerus, terus menerus. Dalam pandemi kami misalnya mengajak anak-anak naik sepeda membagi sesuatu ke jalanan. Banyak orang tua bilang, gila kamu itu kan lagi banyak virus. Saya cuma tanya, virusnya ada di mana? Di jalanan. Kan nggak mungkin virus COVID-19 di jalanan karena tidak ada data yang menunjukkan COVID ini terbang di mana-mana. Terus mereka bilang, kamu tuh, saya ngajak anak-anak berbagi air dingin di tengah panas ke mereka-mereka yang miskin. Mereka-mereka yang di jalanan lah yang membutuhkan. Naik sepeda dibagikan, kami beli, kami bagikan dan sebagainya. Mengajak, melatih anak-anak untuk peduli sosial di masa yang beresiko, ya kapan lagi? Kapan lagi? Karena pasti menurut kami makin dikit orang ingin turun ke lapangan berbagi sesuatu karena ketakutan oleh virus COVID-19 ini. Jadi karena tidak punya pengetahuan atau tidak mengakses pengetahuan yang benar, membuat orang salah persepsi. Risiko terbesar mereka yang penyebaran adalah kelompok ekonomi menengah ke atas, bukan level bawah. Kalau petani di sawah mana mungkin dia bisa kena COVID-19 kalau kecuali dia ketemu orang lain. Di tengah sawah mana mungkin ada COVID-19 misalnya. Jadi pengetahuan yang keliru inilah yang membuat banyak orang takut. Lalu kami mengambil resiko untuk melatih mereka. Contoh, nanti ada yang kedua, disiplin yang ketiga yang saya mau angkat. Kami keluar kota bersama itu adalah berdaya juang. Nah tadi siapa yang nanya terakhir tadi? Ditanya oleh Ya, Delvi. Delvi bisa melatih diri untuk punya daya juang. Apa itu? Mengantarkan makanan. Kami melatih anak-anak naik sepeda. Kadang-kadang sampai 15 kilo. Bolak-balik pada 30-an kilo, mengirim barang, mengirim pesanan dan sebagainya. Kalau tidak punya barang, nggak punya yang dijual, punya orang lain yang dihantarkan. Mengantarkannya yang kami jadikan kesempatan melatih anak-anak punya daya juang. Naik sepeda, secara fisik dilatih. Lalu saya mengajak anak-anak bercamper van ria, keliling Jawa, Bali. Untuk apa? Mencari experience yang kami temui misalnya di lapangan. Ya banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang mereka dapatkan. Singkat cerita hanya butuh 3 minggu. Setelah itu kami ada di Bali, minggu ketiga. Mamanya nyusul ke Bali. Mamanya yang mengevaluasi. Gila ya anak-anak kita ya. Hanya dilatih dengan pengalaman di lapangan 3 minggu. Mereka berubah jadi mandiri. Nah daya juang ini, karena dia punya daya juang of fighting spirit. Fighting spirit ya. Nah kalau dia tidak punya daya juang, dia tidak akan mungkin punya daya tahan. Dia nggak bisa bertahan. Tekanan sedikit stres, tekanan informasi hoax membuat manusia panik di mana-mana. Survei menunjukkan 70% orang takut terbang saat ini. Takut karena sebuah imajinasi yang dibangun akan ketakutan. Kami pulang dari Bali, berapa banyak pesan ke kami bilang di sana sedang zona merah, zona hitam. Saya cuma nanya, Pulau Bali kamu bayangin gak luasnya seperti apa? Jadi bayangin, saya cuma bilang gini, banyak pertanyaan ke kami gini. Bali itu siap gak? Bali itu aman gak? Saya tanya balik. Ketakutan kamu bisa cabut belum? Sebelum kamu bisa cabut ketakutan kamu di dalam pikiran kamu, mau Balinya aman, mau Balinya siap, kamu tidak akan pernah berani traveling. Ya. Jadi problemnya bukan dunia luarnya sekarang, yang di dalamnya. Nah itu jadi daya juang ini akan membuat orang punya daya tahan.
Ya, terima kasih Pak Krisna untuk Sis Delvi, semoga menjawab ya. Ini tadi Pak Krisna sudah sampaikan poin kedua untuk menjadi seorang socialpreneur. Yang pertama masih ingat, yaitu harus care, peduli terhadap sesama. Dan yang kedua, memiliki daya juang yang tinggi, fighting spiritnya tinggi. Nah mungkin ada sedikit tambahan saya sampaikan kepada Delvi, karena sebagai orang tua, seyogyanya orang tua itu pasti mau anak-anak itu berkembang menuju ke arah yang baik, benar nggak Pak? Ya. Jadi kalau tidak didukung itu berarti ada informasi yang tidak sinkron. Ada sesuatu yang baik yang diketahui oleh Delvi tetapi tidak diketahui oleh orang tua. Ya. Apabila kita mengkomunikasikan hal yang baik tersebut kepada mereka dengan cara yang baik di waktu yang tepat, rasanya tidak akan ada orang tua yang akan menolak anak-anaknya itu berkembang ke arah yang baik. Ya, setuju. Gitu ya Pak. Jadi ya mudah-mudahan bisa menemukan waktu yang tepat, cara berkomunikasi yang baik, dan kemudian menginformasikan apa yang menjadi keinginannya Delvi menjadi seorang socialpreneur dan didukung oleh orang tua. Baik, nah sekarang ada pertanyaan berikutnya lagi dari Ibu Layawati Yanghwa. Nama budaya Pak, saya punya kesulitan karena zaman sekarang semua sudah terlalu canggih. Anak-anak sekarang lebih pintar-pintar. Kalau dinasehati mereka lebih pintar. Gimana cara mengatasinya? Sedangkan anak-anak ini sudah remaja. Pertama, jangan dinasehati. Jangan dinasehati. Jadi saya tidak pernah menasehati anak-anak. Jadi biasanya mengcoaching itu dengan bertanya. Metodenya yang diubah. Karena informasi mereka overload istilahnya, maka mereka tahu hampir semua hal. Kalaupun mereka ingin tahu, mereka cuma tanya ke Mbah Google dan dia banyak informasi yang lengkap di sana. Dan Google tentu lebih dipercaya dibandingkan mama dan papanya. Jadi sebagai orang tua jangan banyak nasihati. Kalau saya menghindari nasihat. Misalnya contoh sederhana gini. Ini ada kembang di depan sini, ada kembang. Anak saya nanya, ini kembang mawar ya Pi? Pasti saya jawab, I don't know. Saya copot dikit deh, bisa gak ya? Oke, gak bisa ya. Oh ini nempel ya, oke diangkat dikit deh. Misalnya contoh, oh ini dia nih. Ini mawar ya? Gak tahu. Ya gak mungkin saya gak tahu. Jadi kami banyak sekali menggunakan kata tidak tahu. Let's find out. Yuk cari tahu. Itu apa Pi? Tapi nggak terlalu paham. Yuk cari tahu. Maka anak-anak akan mencari tahu. Karena sekali saya amati. Sekali saya jawab, ya udah stop dia. Ada satu kembang tanaman liar di pot kami. Dia bilang, Pi tanaman apa ini? Nggak tahu. Yang terjadi selama ini yang disebut tanaman liar akan dibuang. Saya bilang, tanaman liar itu apa? Karena kamu tidak menanamnya. Kamu sebut liar-liar, kalau kamu pelihara. Lalu kami ambil tanaman liar ini, kami masukkan ke dalam pot. Kami rawat tanaman liar ini, maka tanaman liar ini tidak lagi jadi liar. Karena dirawat. Dirawat. Jadi, apa namanya nggak ada yang tahu juga nama itu. Tetapi suatu pengalaman menarik buat anak-anak adalah dia menjadi liar karena tidak ditanami, tidak sengaja kita ingin menanamnya. Contoh sederhana bagaimana menghindari nasihat tadi Ibu. Ini memang kebiasaan Pak Krisna ya, orang tua ya, namanya orang tua. Rasanya yang ada di dalam kepala ini, saya berbicara sebagai orang tua juga, pasti cenderung Pak menasehati. Dan saya setuju banget sama Bapak, pasti kita sebagai orang tua juga belajar ya dari kesalahan-kesalahan, benar gak Bapak Ibu? Tidak ada satu orang tua pun yang sempurna dalam mendidik anak-anaknya ya Pak. Tetapi tentunya kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang sehingga bisa kita aplikasikan buat keluarga sendiri. Dan juga
saya juga termasuk orang yang cenderung menasehati dulu lebih sering. Sekarang saya benar-benar mencoba menghindari kata-kata menasehati, tetapi saya lebih menggunakan kata-kata coba kamu pikirkan kira-kira lebih baiknya yang mana. Jadi biarkan otak dia itu bereksplorasi sendiri, biarkan dia mencari jawabannya sendiri. Ada saatnya pada saat anak-anak itu masih kecil kita suapin terus ya Pak. Kita kasih makanan misalnya waktu mereka masih kecil, di usia tertentu itu kita masih baby kita suapin. Tetapi ada satu ketika itu kita harus mulai membiasakan dia harus belajar makan sendiri. Ya, oke. Di situ. Walaupun dari kecil anak-anak tuh kami latih bergerak dulu, olahraga dulu, baru dikasih makanan. Ada satu pepatah yang mengajarkan saya ingat banget, jangan ajarkan anak Anda makan. Ajarkan anak-anak Anda lapar. Keren menurut saya. Itu salah satu penasehat gizi itu. Ahli gizi yang memberikan kami. Karena otomatis kalau dia lapar, Dia akan makan. nggak usah diajarin dia akan makan ya. Luar biasa ya. Baik Pak. Bapak Ibu apakah masih ada pertanyaan lain yang mau didiskusikan? Nah kalau tidak kita coba lanjut dulu ya sambil menunggu barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Tadi yang socialpreneur Pak, apakah masih ada ciri yang lain? Selain 2 poin yang Bapak sebutkan yang kira-kira bisa menjadi modal utama untuk seorang anak atau seorang tua yang kepengen nih anaknya menjadi seorang socialpreneur yang akan memimpin dunia, namun bukan dunia yang artinya nanti jadi dokter, jadi pengacara, itu bukan topik itu yang sebenarnya kita bahas ya Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksudkan memimpin dunia di sini adalah memimpin dunianya sendiri, dan pada saat dia bisa memimpin dirinya sendiri tentunya dia bisa memimpin dimanapun, benar ya Pak? Persis, kata-kata itu disebut disiplin. Ya. Disiplin itu dilatih, dilatih dan berulang-ulang. Ya, tapi itu nanti bahasanya tidak terlalu saya angkat. Yang ingin saya angkat tadi kepedulian sosial. Jadi kenapa terkait sama disiplin dan punya daya juang, berdaya juang? Karena nanti dia perlu memperjuangkan misinya dia perlu disiplin sama misinya dia yang pertama tadi. Nah, berdaya juang ini terkait sama apa sebetulnya kalau di dalam ininya? Creativity. Orang yang punya daya juang akan kreatif. Dia mau fight, dia mau memperjuangkan misinya dia. Dia peduli sosial dan dia ingin fight untuk itu, maka dia akan punya kreatif. Saya tidak menolak Lego, tahu Lego ya? Lego, iya tahu. Saya tidak ingin bicara mengenai Lego, tapi pernah satu saat kami belikan mereka Lego. Tidak ada yang salah sama Lego, cuman saya pikir untuk mereka menjadi socialpreneur, mereka butuh mainan yang lebih kreatif. Kami stop mainan Legonya, lalu kami mulai melatih mereka, kalau mau bermain temukan apapun di sekitar kamu. Kalau tadi sempat kamu lihat anak-anak tadi lagi duduk di busa tadi dia main kapal-kapalan. Nara Nadi di depan kami ini dia terlatih, dia bisa bermain dengan apapun yang dia temukan. Kreativitinya muncul ya Pak ya. Karena punya daya, jadi dari 3 hal itu disiplin penting, tetapi daya juang ini yang nanti kalau mau dieksplor lebih banyak, salah satunya terkait creativity. Jadi Nara Nadi itu kalau nunggu apapun dia bisa jadikan apapun yang ada di sekitarnya mainan. Wow, nah itu menurut saya keputusannya adalah pada saat saya menyetop mereka bermain Lego. Menurut saya nggak ada yang salah sama Lego, tapi Lego membuat dia mampu assembly. Ya, jadi dia assembly dia cuma pasang aja, bukan create. Nah saya butuh mereka meng-create sesuatu. Khususnya kayak masa pandemi ini, pada saat banyak ketidakpastian mereka bisa meng-create sesuatu. Kami pernah punya pengalaman bagian proven kami mau ke Surabaya atau apa waktu saya mengantuk sekali. Lalu Nara mengambil tisu kering, dikasih air sama dia, dibasahin. Lalu dia bilang, "Pi, tempelin ke mata." Saya ingat banget momen itu sebuah ide kreatif bagaimana membuat supaya mata saya melek gitu ya. Cuma maksud saya idenya sederhana banget, dari tisu yang dibasahin sama air ditempelin ke mata dan oke. Idenya aja sudah membuat saya melek.
Nah, itu contoh misalnya ya. Tadi saya lihat mereka main, mereka gerak-gerakin kakinya kayak main kapal-kapalan, betul ya? Tadi main kapal-kapalan kan? Dari busa yang dia dudukin di depan kami ini. Nah, ini perlu dilatih. Dia tidak akan bisa 1-2 kali ikut training terus jadi punya daya juang, tidak. Iya. Perlu waktu dan orang tua konsisten untuk terus melatihnya. Iya, luar biasa ya. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaan dari Bapak Ibu dan sahabat Dhamma yang sedang bersama dengan kami, dan ada komentarnya dari Bu Fungli. Betul sekali, orang tua sekarang lebih banyak digurui oleh anak. Sekarang malah saya yang disuruh tanya Google biar mama juga ikut belajar. Sebenarnya kadang-kadang kita jadi orang tua ini suka ngafer loh Pak. Saya pikir-pikir ya, kasihan benar sama anak-anak ya. Kalau kita coba menempatkan diri kita di mereka, kita sering sekali meminta anak untuk kamu belajar yang rajin. Ayo kamu sekolah yang bagus, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa begitu. Pertanyaannya sebagai orang tua, memberikan waktu enggak kita mengedukasi diri kita sendiri? Kitanya sendiri sebagai orang tua belajar enggak kepada orang yang lebih senior dan jago di bidangnya? Jadi ya kalau memang supaya tidak terjadi kejompangan itu, selayaknya nih orang tua menurut Bapak perlu belajar enggak sebenarnya Pak? Oh harus. Kak saya, istri saya tidak pernah stop. Sekali lagi tidak pernah stop untuk belajar. Ya, medianya saat ini ada di YouTube lah, YouTube dan sebagainya. Kami selalu belajar bagaimana membuat anak-anak bisa bertumbuh di zaman ini bila kita sebagai orang tua tidak mau bertumbuh. Iya. Jadi kalau misalnya kami diskusi, saya selalu bilang, oke, Nara coba cari kata kuncinya. Lalu apa? Search Google. Nah, saya pun nge-search, oke, ini keywordnya. Karena saya mencari sesuatu berdasarkan keyword. Jadi saya melatih diri dulu, sangat membantu. Ya, baik. Kita di Cetia Panasika hari ini Pak Krisna mengajak anak-anaknya. Nah Bapak Ibu mungkin akan menarik sekali ya kalau kita mendengar ya dari anak-anak 1-2 komentar mereka. Karena setahu saya Pak Krisna, Nara dan Nadi ini baru kembali setelah 1 bulan lebih berkelana ya. Kalau saya bilang berkelana keliling jalan darat dari satu kota ke kota lain. Jadi saya akan mengundang Nara dan Nadi, ini anak-anaknya Pak Krisna, untuk hadir bersama-sama dengan kita bertatap muka secara live dengan Bapak dan Ibu ya. Silakan sini sayang Nara dan Nadi. Nih, kamu duduk di sini sekarang tuh. Kamu duduk di situ. Coba deket tante. Ah, ini dikit nih. Kamu sini? Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu dan juga para sahabat Dhamma punya pertanyaan terhadap anak-anak ya, biasanya orang bilang kalau mau tahu sesuatu yang jujur tanyalah kepada anak-anak. Anak-anak belum mengerti apa yang namanya kebohongan ya, kebohongan publik. Jadi nih saya mau tanya dulu pengalaman mereka berapa lama ya? Coba kenalin dulu yang ini yang imut-imut, unyu-unyu, namanya siapa? Nama aku Nadi. Lihat dong ke kamera nih di sini nih. Nama aku Nadi. Coba sapa Om dan tantenya. Halo Om dan Tante, nama aku Nadi. Nih Nadi ya, hai Nadi ya. Dan coba sekarang kita tanya si Koko, namanya siapa Ko? Halo Om Tante, aku namanya Nara. Nara ya, Nara dan Nadi hadir bersama dengan kita. Terima kasih karena pagi-pagi pasti sudah bangun ya, masih ngantuk mungkin ya perjalanan dari Tangerang ke Cetia Panasika. Tante taunya Nara sama Nadi sama Papa barusan pulang ya dari keliling Nusantara. Betul ya. Pengalaman apa yang buat Nadi itu paling menarik?
Yang paling menarik deh selama perjalanan berhari-hari itu buat kamu tuh yang paling berkesan itu yang apa coba? Paling seru di Bali. Kenapa di Bali itu seru? Coba cerita sama Om dan Tante. Koko jangan. Nah, biarkan dia berbicara. Nanti giliran Koko ada ya. Ayo, coba nih. Apa saja yang paling menarik di Bali itu menariknya karena apa? Apa yang membuat senang nggak di Balinya? Senang. Apa yang membuat Nadi tuh senang di situ? Bisa menjelajah ke tempat yang Nadi belum pernah. Wah, menjelajah ke tempat yang Nadi belum pernah. Nah, tempat yang Nadi belum pernah itu di Bali itu seperti apa modelnya? Apakah berupa pantai, atau hotel, atau kebun, atau apanya? Ke gunung yang di Bali. Ke Ke gunung? gunung yang di Bali. Oh, ke gunung yang di Bali. Terus kemudian waktu di Bali, kan paling menariknya di Bali. Kira-kira susah nggak tidur itu kan kayaknya dari satu tempat pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain. Biasanya kalau di rumah kan enak, tidur di rumah nyaman ya sama mama. Ini kemarin kan hampir nggak ada mama ya, mama baru nyusul waktu udah belakangan. Gimana waktu itu kesulitan untuk tidur nggak? Enggak, Seneng nggak? senang. Paling penting itu ya, jadi ujung-ujungnya seneng atau enggak. Kalau ujungnya seneng berarti luar biasa ya. Oke, ini lihat nih bajunya juga menarik ya, social trainer, mindset for kids tuh. Di bajunya aja udah disiapin sama papa mamanya ya, luar biasa ya. Oke, sekarang kita coba lihat si Koko nih. Koko tadi bisik-bisik ya masih Dede. Kalau buat Koko, apa yang paling menarik sepanjang perjalanan? Nah, mungkin bisa dipakai mic-nya, lihat ke kamera. Boleh sapa dulu Om dan Tantenya semua. Halo. Halo. Aa. Yang paling menarik banyak Coba sebutin satu aja. main di sawah. Main di sawah. Nah, anak-anak kota kayaknya belum pernah ya ngalamin main di sawah. Ngapain aja di sawah itu? Lari-lari. Lari-lari? Emang di rumah biasanya nggak lari-lari? Ya. Ada. Lari-lari. Apa yang membedakan lari-lari waktu di sawah dengan lari-lari di sekitar rumah? Kalau di sawah sempat kecemplung. Di sawah sempat kecemplung. Belajar apa selama bersama dengan papa? Kan gak ada mama tuh. Biasanya kalau di rumah itu banyak dibantu kan sama mama ya? Iya. Nah itu terus selama gak ada mama itu belajar gimana? Lebih susah atau lebih happy? Atau gimana? Awalnya susah terus jadi happy? Bisa diceritakan gak perasaannya bagaimana? Perasaannya waktu gak ada mama terus lalu bisa menghandle sendiri misalnya. Awalnya waktu nggak ada mama merasa kesulitan nggak? Enggak. Udah enggak? Luar biasa ini mamanya Bu Naomi, maafkan ya. Ya tapi konteksnya anak-anak tentunya bukan karena mereka tidak butuh mamanya ya, tetapi lebih ke enjoy ya, menikmati berpetualang bersama dengan papa sama si Dede, menyenangkan ya. Iya. Iya. Oke. Ada nggak kira-kira kesan ataupun pesan yang pengen disampaikan oleh Nara buat kita semua di sini? Nah, itu pernah bikin quote di Jogja. Bikin quote. Kata-kata bijak nih, udah bisa membuat kata-kata bijak. Apa tuh dibuatnya? If you decide to explore, do not ever think to stop. If you decide to explore, Do not ever think to stop. do not ever Think to stop. think to stop. Wow, tepuk tangannya mana buat Nara dan Nadi. If you decide to explore, do not ever think to stop. Kalau Anda sudah memutuskan untuk berpetualang, mengeksplor segala sesuatu, jangan pernah terpikirkan untuk berhenti. Hebat banget, Tante belajar banyak loh dari kalian ya, luar biasa ya. Oke, luar biasa banget. Oke, nah sekarang Tanyanya mandinya di mana? jadi ya kalau misalkan itu mandinya selalu di hotel, di kamar hotel atau di mana? Mandi bisa di mana aja. Mandi bisa di mana aja, bugil juga. Enggak.
Jadi ini anak-anak jadi terlatih ya Pak ya, jadi terbiasa mereka lebih bisa bersatu dengan alam, lebih bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ya Pak. Seperti itu ya Pak. Intinya adalah mereka bisa dealing, bisa bersikap dengan situasi yang berbeda. Salah satu pertanyaan teman kami, Joe bertanya sama kami, tapi mungkin suaranya masih kali. Ya. Oke, nah, gimana mandinya? Ya. Ya, gimana mandinya? Nah, itu yang menarik. Gimana mandinya? Mandi di mana aja yang paling diingat? Mandi di gunung. Gunung Bromo. Mandi di gunung ya. Airnya dingin. Airnya dingin, biasanya di rumah pakai air hangat terus. Iya. Ya Bapak Ibu ya, ini Pak Krisna punya kesempatan untuk mengajak anak-anaknya melakukan eksplorasi dengan melakukan perjalanan ya, perjalanan darat ya Pak ya, 1 bulan lebih Bapak Ibu pakai mobil, nyetir sendiri hanya bertiga, bawa-bawa kompor, bener? Tante lihat tuh di Instagram, di ininya tuh kamu masak Indomie sendiri ya. Bahkan Iya. ada yang kecelup juga plastiknya gitu ya. Jaga sengaja. Anak-anaknya belajar mandiri ya Bapak Ibu, ini salah satu cara untuk mendidik anak-anak yang bagus sekali yang dicontohkan oleh Pak Krisna. Dan apakah masih ada pertanyaan yang Bapak dan Ibu mau tanyakan kepada Pak Krisna atau kepada Naradhanadi di sini? Jika ada, boleh silakan diketikkan sebagai 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Jika tidak ada, berarti saya akan meminta Pak Krisna untuk memberikan conclusion atas sharing beliau pada hari ini, dan tentunya kita menanti-nanti ya conclusion terbaik dari Pak Krisna untuk sesi ini seperti apa. Ada Bapak Ibu, silakan. Saya coba cek sebentar ya Pak. Oke. Nah, kelihatannya memang belum ada. Bapak silakan untuk disampaikan kepada kita semua di sini sehubungan dengan social planner yang kita bahas pada hari ini, mempersiapkan anak-anak untuk lebih siap lagi menghadapi dunia dalam ketidakpastian dan juga situasi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir pandemiknya. Silakan Ya, Pak. betul sekali. Jadi dibandingkan Anda menunggu keadaan new normal, dibandingkan Anda menunggu kapan ini selesai, sebagai orang tua, khusus sebagai ayah, ya, dibandingkan Anda, ya udahlah jalan aja deh seperti apa, Anda pikirkan kembali, ambil keputusan untuk memanfaatkan waktu ini, memanfaatkan pandemi ini sebagai peluang, karena Anda akan punya banyak waktu. Anda skip sebentar cara berpikir, seperti orang bertanya sama saya, wah Anda sudah financial freedom, kamu pasti sudah punya banyak uang, makanya kamu bisa jalan-jalan selama sebulan ini. Keliru besar, saya bilang. Bahkan kami pernah gagal mencapai financial freedom. Saya menjawabnya, my mind is free. Kami belum financial freedom, tetapi my mind is free. Yang dibutuhkan adalah kreativitas. Manfaatkan pandemi ini, didik anak-anak langsung oleh tangan Anda sendiri. Sediakan waktu yang banyak untuk itu. Jangan pernah lelah, ya, karena hasilnya buat mereka menjadi pemimpin di masa depan. Spend your time, spend your effort untuk anak-anak Anda. Karena saat ini bukan era kita lagi. Saat ini bukan saatnya untuk rebranding. Saat ini bukan saatnya sukses untuk kita sebagai pribadi lagi. Siapkan anak-anak kita. Mumpung waktunya sedang banyak, ya. Manfaatkan pandemi ini untuk anak-anak mengenal bumi pertiwi ini. Dengan begitu mereka akan belajar banyak hal yang menjadi bekal hidup mereka nantinya di masa depan. Bukan lagi buat kita. Itu dia kira-kira idenya, supaya anak-anak mempunyai daya juang. Supaya anak-anak sekali lagi mempunyai daya juang. Anak-anak yang punya daya juang akan memiliki daya tahan. Anak-anak yang memiliki daya juang, dia akan punya kreativitas untuk memperjuangkan misi hidupnya.
Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan kepada ayah, khususnya pada ayah. Kepada para ayah yang mendengarkan kami pada saat ini, manfaatkan waktu ya, saya mengulang pesan dari Pak Krisna, manfaatkan waktu yang ada pada saat sekarang. Anda punya waktu banyak, didiklah anak dengan tangan sendiri dan jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Saya tertarik sekali dengan kata-kata Bapak tadi, creativity. Hari Sabtu yang lalu baru kemarin dari dosen saya, beliau memberikan satu materi itu bagus banget Pak. Hasil penelitian dari McKinsey di tahun 2018, artinya masih sangat valid. Untuk 20 sampai 30 tahun yang akan datang, kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk bisa survive dan juga bisa diterima oleh lingkungan. Jadi survei ini melibatkan begitu banyak responden di Amerika Serikat. Bagi yang menginginkan materinya, saya minta izin kepada dosen untuk saya boleh mengedarkan. Itu disebutkan bahwa ada beberapa yang diperlukan menjadi modal dasar untuk seseorang generasi muda ini bisa survive di 20 tahun sampai 30 tahun yang datang. Itu adalah satu, kemampuan leadership-nya, kemudian strategic management, dan yang terpenting itu adalah creativity Pak. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi dengan topik social planner hari ini yang disampaikan oleh Bapak Krisnamurti, di mana ada 3 poin utama yang tadi saya catat ya Pak, itu ada di sini juga, dikatakan harus bisa care dan peduli terhadap sesama, lalu kemudian memiliki daya juang yang tinggi, dan kemudian harus disiplin Bapak Ibu, karena semua itu tentunya akan menjadi bekal yang sangat luar biasa sekali untuk anak-anak kita bisa survive dan memimpin dunia nanti. Dan demikianlah sesi sharing dari Pak Krisnamurti, Narada Nadi pada siang hari ini bersama dengan saya Susiang. Bapak Ibu bisa mengikuti semua acara dan juga kegiatan dari Cetia Panasika. Semoga acara sesi hari ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu semua. Terima kasih dan terimalah salam dari kami. Salam Social Planner Suki Hotu Namo Buddhaya. Terima kasih.